Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar sekalian, selamat bergabung di Radio WLC dan saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan telah bergabung bersama saya di sini ada Doni Alexander. Shalom, hai, apa kabar? Mario Nugraha. Baik Pak. Apa kabar juga Anda pendengar? Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Ya, dan di acara sebelumnya nih para pendengar, Doni telah menunjukkan pada kita dari Alkitab bahwa konsep ketuhanan Tritunggal tidak bersumber dari kitab suci. Faktanya, sebagaimana yang saya ingat, Anda mengatakan bahwa umat Kristen awal bukanlah penganut Trinitas. Bukan begitu, Doni? Ya, itu benar. Mario, konsep tentang ketuhanan Tritunggal berasal dari ajaran berhala kuno. Jadi bukan dari Alkitab. Ya, benar sekali. Itu luar biasa, Doni ya. Dan jika Anda melewatkan program sebelumnya, Anda masih bisa mendengarkannya. Cukup kunjungi website kami dan klik ikon Radio WLC dan pilih bahasa Indonesia. Anda dapat menemukan program manapun yang mungkin Anda lewati. Iya benar, atau Anda juga dapat mendengar program sebelumnya di YouTube. Dan Mario, hari ini saya ingin berbicara soal dampak mengerikan dari doktrin Trinitas. Ya, silakan Pak. Doktrin Trinitas tidak hanya lahir dari ajaran berhala. Nah, sebenarnya doktrin tersebut dibuat oleh setan untuk mengaburkan sebuah kebenaran yang sangat penting. Dan usaha setan ini bekerja dengan sangat baik. Dari apa yang saya pahami, bahkan orang-orang yang tidak menganut Trinitas tidak selalu menyadari agenda setan di balik doktrin ini, Doni. Nah, itu benar Mario. Dan lagi hal ini dapat benar-benar membuat kematian Sang Juru Selamat di Kalvari jadi sia-sia kan? Iya, dan hal ini sungguh serius. Saya ingin menyampaikan pesan singkat sebelum kita membahas ini lebih dalam lagi, Doni ya. Dan para pendengar, jika ini pertama kalinya Anda bergabung dalam siaran kami, saya ingin menjelaskan beberapa istilah yang kami gunakan di WLC. Jadi di WLC, kami lebih senang menggunakan nama asli dari Tuhan dan Yesus, yaitu Yahwa atau Yah dan Yahuswa. Jadi di sini saya hanya ingin memastikan para pendengar tidak ada yang bingung mengenai siapa yang kita bicarakan di sini. Jadi Doni, pendapat tentang ketuhanan Tritunggal sebenarnya adalah bagian dari agenda setan untuk menutupi kebenaran yang besar. Masih baru di telinga saya. Dan saya yakin para pendengar juga merasa demikian, Doni ya. Kemudian apalagi yang bisa Anda ceritakan tentang ini, Doni? Doktrin Trinitas sengaja dirancang oleh setan untuk mengalihkan perhatian dari Bapa dan mengaburkan pengungkapan kasih ilahi yang dibuat di Kalvari. Oke, tapi bagaimana, Doni? Saya tidak menemukan hubungannya di sini. Bahkan ketika saya masih menganut Trinitas, saya mengimani kasih Bapa, sebagaimana yang tertulis di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah kan, tepat tertulis di sana, Doni. Jadi saya tidak mengerti pendapat Anda tentang ketuhanan Tritunggal menyembunyikan kasih Bapa, sebagaimana yang digambarkan di kayu salib. Baiklah Mario, kita kembali ke masa Lucifer memberontak. Oke, Kitab Suci mengatakan bahwa dia ingin menjadi seperti Yahwa. Faktanya, mari kita baca di kitab Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14. Oke, berikan saya sedikit waktu, Doni, untuk menemukannya. Ya, silakan. Nah ini dia. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang El, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai yang maha tinggi. Nah Mario, itulah yang diinginkan setan. Sekarang Yahwa adalah kasih. Itulah inti dirinya. Yang menjadi dasar dirinya adalah kasih. Semua kehidupan, semua kebahagiaan, semua keceriaan, semuanya mengalir dari hulu yang sama, yaitu Yahwa. Satu-satunya cara setan berharap dapat menggulingkan Yahwa, ingat? Hal itu tertulis sebagai tujuan yang dinyatakan di kitab Yesaya pasal 14. Satu-satunya jalan yang dapat setan harapkan
dapat meninggikan tahtanya di atas bintang-bintang, iya, dapat membuatnya duduk di atas bukit pertemuan, adalah dengan menyebarkan kebohongan tentang sifat Bapa. Oke, Mario, Anda lihat sampai di sini? Kebohongan tidak dikenal di surga. Jadi ketika Lucifer, malaikat yang berdiri paling dekat dengan dia, memulai kampanye kotor melawan Bapa, hal itu sungguh menipu. Dan saya dapat membayangkan dirinya sangat licik, Doni, ya. Mungkin pada awalnya dia tidak menampakkan niatnya dan belum menyebar tuduhan pada Yah. Kemudian dia menjadi semakin licik. Dia lebih memilih menyembunyikan tujuannya dan menanti saat yang tepat untuk mengambil kesempatan. Dan makhluk-makhluk suci ini yang tidak pernah dibohongi, yang menganggap Lucifer sebagai teman, tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Nah, Anda bisa melihat bagaimana penggambaran yang salah atas karakter Yah dapat menyebar dan dipercayai. Oh iya, benar. Izinkan saya bertanya, apakah Anda mengenal seseorang dengan kelainan kepribadian, Mario? Seperti seseorang yang narsis, atau seseorang dengan gangguan bipolar? Iya. Sayangnya nih ya, saya punya. Anda akhirnya mempertanyakan realitas Anda sendiri setelah beberapa saat, Doni. Dan kenapa demikian? Iya, baiklah. Di pengalaman saya, mereka sering melemparkan kesalahan pada orang lain. Contohnya nih ya, orang yang saya kenal menaruh kecurigaan berlebih kepada orang lain. Dia juga egois. Dan dia akan melemparkan kecurigaan pada orang-orang di sekitarnya. Mereka mungkin saja tidak mencurigakan atau egois, tapi dia dapat menuduh mereka demikian, bahkan ketika mereka memang tidak demikian, karena begitulah dia. Ya, betul. Dan itulah tepatnya apa yang dilakukan Lucifer, setan, ya. Dia menggambarkan Yahwa dengan sifat yang dia buat-buat sendiri. Yesaya berkata bahwa Lucifer ingin naik untuk meninggikan dirinya sendiri. Dan seperti setiap orang yang memiliki pikiran yang rusak, Lucifer melekatkan sifatnya sendiri pada Yahwa. Kemudian setelah menjerat sepertiga dari jumlah malaikat dengan kebohongannya, dia ingin membuat manusia melihat Bapa sebagaimana yang ia gambarkan pada para malaikat. Orang-orang menjadi takut pada sahabat terbaik yang dapat mereka miliki. Dari sudut pandang strategi, pergerakan itu sungguh cerdas. Iya, dan saya bisa memahami itu, Doni, ya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Baik, hukum ilahi adalah turunan dari sifat ilahi. Jadi, mempertanyakan hukum yang penuh kasih merupakan ekspresi keraguan terhadap sifat sang pembuat hukum, Mario. Baiklah, saya mengerti. Nah, tuntutan utama Lucifer kepada Yahwa adalah dia tidak hidup dengan hukum yang sama, yang dia minta kepada semua ciptaannya untuk turuti. Lucifer mengklaim bahwa Yahwa meminta ketaatan. Dia meminta ketidakegoisan. Dia meminta kasih yang tanpa pamrih demi melayani orang lain. Tapi, dan disinilah ejekannya, Lucifer mengklaim bahwa ia sendiri tidak menjalani bentuk kasih yang demikian. Oh iya, saya mengerti, Doni. Dengan memproyeksikan sifatnya sendiri kepada Yahwa, iblis menyesatkan manusia untuk percaya bahwa Bapa yang Maha Pengasih sebenarnya kejam, kasar, dan tak termaafkan. Nah, tepat. Keseluruhan rencana penyelamat dibuat untuk menyingkap betapa dalamnya kasih Bapa. Ya. Lihat, kebencian melahirkan kebencian yang baru. Kebencian, amarah, ketidaksabaran. Sangat mudah membalas dengan ketidaksabaran atau amarah. Ketika seseorang marah atau tidak sabar terhadap kita, ya kan? Ya. Sama halnya dengan kasih, juga akan membangkitkan kasih. Itulah mengapa kasih adalah kekuatan terhebat di alam semesta. Emosi negatif terbentuk dari keegoisan, tapi kasih terlahir dari sifat tidak mementingkan diri sendiri. Itulah mengapa di kitab Kidung Agung kita dapat membaca kasih itu kuat seperti maut. Air yang banyak tidak dapat memadamkan kasih. Ya. Sebagai sumber dari semua kehidupan, Yahwa tahu ini. Dia tahu satu-satunya cara dia dapat menang adalah dengan menunjukkan kasihnya. Masalahnya bagaimana? Bagaimana bisa sang pencipta yang tidak terbatas, yang kekuatannya tidak terbatas, yang kebijaksanaannya yang tidak terhitung, yang kasih sayangnya yang tidak terbatas, yang cintanya yang tidak terukur, bagaimana semua ini diajarkan pada makhluk yang terbatas? Itu sungguh akan menjadi sebuah masalah, Doni, ya. Sebuah metode demonstrasi yang mumpuni dalam menjaga makhluk suci yang belum terjatuh tetap dalam keadaan aman, sehingga mereka tidak akan disesatkan lagi oleh tipuan setan. Dan lagi, di saat yang sama, demonstrasi ini harus sederhana dan jelas supaya seorang anak kecil, bahkan orang dengan cacat mental, masih dapat menangkap tujuan dari demonstrasi ini. Baik, satu-satunya cara hal ini dapat dilakukan adalah dengan menjangkau tempat di mana kita berada, dalam kubangan dosa dan kerusakan. Oke, sabar ya Mario. Dengarkan saya sebentar aja. Saya ingin menggunakan sebuah contoh. Nah, contoh ini tidak sempurna dan sepertinya menjijikan. Tapi saya pikir contoh ini dapat membantu kita memahami apa yang dilakukan Yahwa untuk menolong kita. Silakan dilanjutkan, Pak. Baiklah. Ini seperti ayah seseorang yang mengizinkan anak satu-satunya untuk berubah menjadi bentuk kehidupan yang lebih rendah demi menyelamatkan bentuk kehidupan tersebut. Nah, untuk melakukan demikian, dia harus berada di tingkat yang sama dengan bentuk kehidupan yang lebih rendah itu. Jika tidak begitu, setiap bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah tidak akan mampu memahaminya. Dia tidak bisa menjadi mamalia. Mamalia terlalu cerdas.
dan terlalu kuat untuk menjangkau bentuk kehidupan yang dia berusaha selamatkan. Dia juga tidak bisa menjadi ikan atau reptil. Untuk menyelamatkan kecoa, dia harus menjadi seekor kecoa. Iya, itu menjijikan, Doni ya. Tapi saya mengerti yang Anda maksud, Doni. Bentuk kehidupan lain yang lebih tinggi dan para kecoa tidak akan mampu memahaminya. Yahwa ingin menjangkau semua orang, bahkan orang-orang yang paling bejat, yang paling berdosa sekalipun, Mario. Untuk melakukan itu, putra tunggalnya haruslah sepenuhnya manusia. Tidak boleh memiliki kelebihan dari mereka yang akan dia tolong. Harus sama. Nah, dia harus dikirim ke orang-orang yang terburuk dari yang terburuk, dan di sana, sebagai manusia, dia mengungkapkan pribadi Bapa. Inilah seluruh tujuan kehidupan Yahusua di bumi. Dia tidak dilahirkan hanya untuk mati. Dia datang untuk hidup, untuk menunjukkan kepada kita bagaimanakah Bapa itu. Dan kita selalu mendengar itu, Doni ya, selalu mengatakan begitu. Tapi kini saya melihatnya dengan cara yang benar-benar baru. Yahusua datang untuk menunjukkan secara harfiah bagaimana Bapa jika dia adalah seorang manusia. Melalui setiap momen dalam hidupnya, sang anak menunjukkan apa yang akan dilakukan Bapa jika dia lapar. Apa yang akan dilakukannya jika dia kepanasan, kelelahan. Bagaimana reaksinya jika dia diejek. Mario, cukup tutup mata Anda dan bayangkanlah ini sejenak. Yahusua memecah-mecahkan roti untuk ribuan orang sehingga mereka tidak akan pulang dengan perut lapar setelah melewati hari yang panjang. Menggambarkan Bapa menyediakan makanan untuk anak-anaknya ketika mereka lapar. Yahusua menegur murid-muridnya dengan lembut. Dia berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu. Jangan menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab kerajaan surga adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak kecil ini. Yahusua membungkuk di hadapan seorang wanita yang gemetar di pasir. Menggambarkan Bapa sedang mendorong dengan lembut. Aku pun tidak akan menghukummu. Kita tidak sadar dengan hal itu, Doni ya? Ya, setiap kata yang baik dan penuh kasih, setiap tatapan penuh simpati, setiap tawaran bantuan yang sigap, setiap tindakan penuh kasih sayang menunjukkan apa yang akan Bapa lakukan jika dia adalah seorang manusia. Nah, sekarang setan memutarbalikkan hal itu di pikiran manusia, Mario. Betul, Doni. Orang-orang Kristen berbicara tentang peristiwa Kalvari seolah-olah peristiwa tersebut adalah sebuah pengorbanan darah untuk menenangkan Tuhan yang marah. Ya, tentunya tidak demikian. Tujuan dari Kalvari jauh lebih daripada itu. Kalvari menyingkap hati Bapa yang tersembunyi untuk menunjukkan pikiran bawah sadarnya. Apa maksud Anda, Doni? Oke, banyak orang lewat pelatihan di masa kanak-kanak atau tekanan sosial dapat bertindak dengan cara yang sopan dan baik. Meskipun demikian, reaksi jauh lebih jujur. Reaksi adalah pengungkapan singkat apa yang benar-benar ada di dalam diri seseorang. Reaksi adalah respon spontan terhadap tindakan orang lain. Kalvari menunjukkan reaksi spontan Bapa terhadap ejekan, hinaan, dan juga luka, yaitu pengampunan. Reaksinya adalah pengampunan seketika itu. Ceritakan lagi, Doni. Oke, ingat, Yahusua menunjukkan apa yang Bapa akan lakukan jika dia seorang manusia. Jadi, saat paku menembus urat, daging, dan otot sang juru selamat, satu-satunya ucapan yang keluar dari bibirnya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Reaksinya adalah pengampunan seketika itu. Sebagai orang tua, kita tahu adalah jauh lebih mudah jika kita sendiri yang menderita daripada menyaksikan anak kita yang menderita. Fakta bahwa Bapa tidak akan membenci kita karena menyebabkan anaknya melewati penderitaan itu menunjukkan banyak hal. Ya, benar demikian. Kitab Yohanes pasal 10 menjelaskan hal ini. Yahusua berkata, karena inilah Bapa mengasihi aku, sebab aku memberikan nyawaku supaya aku dapat mengambilnya kembali. Nah, Mario, dengan kata lain, dia berkata, Bapakku sangat mengasihi kalian, dan dia bahkan lebih mengasihiku lagi, karena rela mati demi kalian. Betapa dia menghargai kalian. Kalvari menunjukkan dua hal. Yang pertama, kejahatan di hati setan, betapa dia ingin membunuh Bapa jika dia punya kesempatan. Dan yang kedua, betapa dalamnya kasih Bapa untuk para pendosa, sebagaimana ditunjukkan pada bagaimana dia ingin mengambil resiko demi menyelamatkan mereka. Nah, apa yang Yah resikokan? Oke, hukum ilahi itu kekal kan? Tidak ada yang dapat melanggarnya tanpa menanggung konsekuensinya. Jadi bagaimana jika Yahusua melakukan sebuah dosa sekecil apapun? Apa yang akan terjadi? Saya rasa dampaknya sama dengan orang lain, Doni. Upah dosa adalah maut. Jika pada waktu tertentu Yahusua berbuat dosa, hanya ada satu hal yang Bapa dapat lakukan. Merelakan nyawa anaknya pada kematian abadi yang tidak ada kebangkitan kembali setelahnya. Hal ini adalah resiko yang Bapa ambil ketika dia mengorbankan anak tunggalnya demi para pendosa. Dan tahukah Anda, Doni? Dia akan tetap melakukannya jika hanya ada satu orang yang akan diselamatkan. Ya, kasih tanpa pamrih yang dimiliki Bapa telah diungkapkan untuk selamanya dalam rancangan keselamatan. Kasih menang di Kalvari. Itu adalah bentuk sempurna dari penggambaran kasih dengan mengorbankan diri sendiri. Tuntutan setan dibungkam di Kalvari. Jadi itulah mengapa dia membuat doktrin Trinitas untuk menyembunyikan apa yang telah diungkap itu. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami saat kami kembali nanti
Doni akan menjelaskan bagaimana doktrin Trinitas menyembunyikan kasih Bapa. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kitab Wahyu pasal 18 memberikan perintah yang jelas. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Apakah Anda tahu agama dan denominasi mana yang dimaksud dalam perintah itu? Adakah yang dikecualikan? Untuk mempelajarinya, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Kami telah melakukan kajian yang seksama terhadap denominasi-denominasi yang membentuk kekristenan, serta berbagai agama dunia. Adalah penting untuk mengetahui apakah gereja atau agama Anda dikecualikan karena tetap tinggal di Babel memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Kunjungilah worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Keluarlah daripadanya, hai umatku. Sekali lagi, bacalah artikel dengan judul Keluarlah daripadanya, hai umatku di worldslastchance.com. Keselamatan kekal Anda mungkin saja bergantung padanya. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Selamat bergabung kembali bersama kami para pendengar. Anda tahu, sebagai seorang Kristen, Anda tumbuh besar mendengar tentang kasih Sang Juru Selamat. Anda membaca tentang itu, mendengar khotbah tentang itu, Anda menyanyikan lagu tentang itu. Dan di tingkat yang lebih rendah lagi, kita tahu bahwa Bapa mengasihi kita. Tapi ide tentang Yahusua menunjukkan apa yang akan Bapa lakukan, bagaimana dia akan bereaksi pada provokasi jika dia adalah seorang manusia, itu indah. Saya melihat ini dari sudut pandang yang betul-betul baru. Dan keseluruhan pendapat tentang ajaran Trinitas dibuat oleh setan untuk merusak ajaran Kristen. Untuk menyembunyikan kasih Bapa adalah sesuatu yang juga baru untuk saya. Bisakah Anda menjelaskan lebih banyak lagi tentang hal ini, Doni? Oke. Terdapat sebuah ayat di kitab Mazmur pasal 85 yang dengan sangat indah menjelaskan apa yang terjadi di kayu salib. Nah, Mario, ayat ini mengatakan, kesetiaan dan kebenaran akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan saling berciuman. Ya, kasih menang di kayu salib. Yahwa menang. Tidak ada yang tersisa dari persenjataan kebohongan setan yang dapat menyangkal penggambaran kasih ilahi seperti ini. Lebih lanjut, kemampuannya untuk menuduh Yahwa egois telah dihancurkan dengan gambaran kasih tanpa pamrih ini. Itu benar. Sekali Anda memahami betapa besarnya pengorbanan Yah di Kalvari, Anda tidak akan lagi memandangnya egois dan pendendam. Anda tidak akan lagi berpikir bahwa dia meminta sesuatu yang dia sendiri enggan berikan. Kekuatan ajaran Kristen ditemukan dalam kisah penebusan kasih. Kemanapun cerita itu pergi, hati akan meresponnya. Iblis tahu bahwa dia tidak mampu menghentikan tersebarnya Alkitab. Jadi, dia harus membuat rencana baru. Dia akan menyesatkan kebenaran di sumbernya. Nah, di bawah rencana baru ini, pemimpin-pemimpin yang dihormati dan kalangan terpelajar akan mencampur adukan kebenaran dan kesalahan. Kebenaran akan menjadi sangat rusak sehingga akhirnya kasih Bapa, keinginannya untuk menolong semua yang datang padanya akan tersembunyi secara menyeluruh. Dan saya benci mengatakan ini, Doni, ya. Tapi itu sungguh cerdik. Lewat agama, orang-orang baik dapat diajarkan melakukan perbuatan buruk. Jadi, campurlah kebenaran dan kesalahan. Maka Anda akan mampu menipu orang hampir dalam segala aspek. Ya, dan yang perlu dia lakukan adalah membuat sebuah bentuk agama yang akan mengesahkan kesalahan sambil tetap mengakui dirinya sebagai Kristen. Itu konsep intinya. Dengarlah saat saya mengatakannya lagi. Yang perlu dia lakukan adalah membuat sebuah bentuk agama yang akan mengesahkan kesalahan sambil tetap mengakui dirinya sebagai Kristen. Bagaimana contohnya, Doni? Ya, gantikan imamat semua orang beriman dengan imamat manusia.
Ajari orang-orang bahwa mereka tidak bisa mengenali kebenaran dengan pikiran mereka sendiri. Ajari mereka untuk menyerahkan kepada pemimpin agama soal apa yang mereka harus percayai. Jika Anda melakukan ini, maka Anda berhasil merusak kemampuan orang lain untuk berkomunikasi dengan Bapa. Wow, jadi kapan perubahan dalam teologi ini terjadi, Doni? Oh, setan selalu berusaha memasukkan kesalahan ke ajaran Kristen, Mario. Tapi ajaran ini tidak dimasukkan secara resmi ke dalam teologi Kristen sampai sidang di Nisea pada abad keempat. Pada saat itu disepakati untuk mengadopsi sistem ketuhanan Tritunggal yang berasal dari luar Alkitab. Pemimpin-pemimpin gereja yang menolak dicela, dibuang, dan berdasarkan beberapa laporan dibunuh. Itu adalah tindakan setan yang paling merusak dan berbahaya sejak dia pertama kali menggoda Adam dan Hawa. Oke, tapi bagaimana, Doni? Saya tumbuh sebagai penganut Trinitas. Saya masih percaya bahwa Yahwa mengasihi saya. Lalu mengapa jika saya percaya pada Allah Roh Kudus itu akan menjadi sangat merusak? Karena hal itu mengalihkan perhatian, kasih, doa, dan bahkan penyembahan dari Bapa ke anaknya. Ajaran Kristen berganti dengan cara yang mendalam lewat penerimaan doktrin Trinitas. Kepercayaan baru ini memperkenalkan konsep yang membingungkan. Nah, dengarkan kutipan dari Caesarius dari Arles ini, yang dapat ditemukan di buku Catechism of the Catholic Church. Nah, di sana tertulis, iman dari semua orang Kristen bersandar pada Trinitas. Misteri dari Trinitas yang paling suci adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan orang Kristen. Itu adalah misteri Tuhan sendiri. Itu adalah sumber dari misteri-misteri iman yang lain. Cahaya yang menerangi mereka. Itu adalah ajaran yang paling mendasar dan paling penting dalam hierarki kebenaran iman. Apa maksud perkataan itu, Doni? Sama sekali tidak jelas. Tidak. Dan dengan menggunakan kata misteri berulang-ulang, tulisan ini menanamkan ide tentang pikiran kita yang terbatas yang tak mampu memahami ini. Jadi jangan sekali-sekali mencobanya. Meskipun begitu, satu hal yang dikatakannya benar, dan itu adalah doktrin Trinitas adalah pusat iman Kristen modern, dan doktrin-doktrin lainnya dilihat dari sudut pandang keyakinan ini. Itu benar. Faktanya, Trinitas adalah doktrin mendasar tidak hanya bagi Katolik, tapi juga sebagian besar gereja Protestan. Faktanya nih ya, sebagian besar orang Kristen memandang dengan hina segelintir kalangan yang menolak doktrin Trinitas. Saya bahkan mendengar bahwa mereka dianggap sebagai sebuah sekte. Iya, setan bersembunyi dalam ejekan dan mencemooh setiap orang yang percaya pada ajaran kuno tentang monoteisme sejati. Tapi itulah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa doktrin Trinitas benar-benar mengerikan. Lalu bagaimana bisa demikian, Doni? Ketika Anda benar-benar memperhatikannya, Trinitas menyembunyikan kasih Bapa dalam 3 cara, Mario. Pertama, Trinitas memperkenalkan entitas ketiga yang setara dengan Bapa dan anaknya. Kedua, Trinitas mengalihkan perhatian dari Bapa. Dan yang ketiga, Trinitas mengalihkan penyembahan dari Yahwa. Trinitas menciptakan ketuhanan Tritunggal yang masing-masingnya memiliki peran yang berbeda. Nah, masalahnya adalah hal ini mengurangi dampak dari pelajaran yang ingin disampaikan lewat kayu salib. Oh iya, ajaran ini menciptakan pengalihan. Fokus pada Sang Juru Selamat yang mati demi kita. Fokus pada Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Tapi tetap takut pada Bapa. Iya, tepat. Setelah sidang di Nisea, doktrin rusak yang baru diserap oleh dunia Kristen ini menyalahartikan sifat Yahwa. Dia digambarkan dingin, jauh, dan pendendam. Ya, pada akhirnya, bukankah dia menginginkan kematian anaknya sendiri sebagai harga atas ampunan bagi dosa-dosa mereka yang terlahir ke dalam dosa? Monster macam apa itu? Ya, saya paham, Doni ya. Dan bahkan Yahuswa direndahkan. Pada akhirnya, kematiannya tidak punya efek jika setiap pendeta dapat membunuhnya secara simbolis. Berulang-ulang dalam misa perjamuan kudus, di mana para pastor mengklaim melakukan transubstansiasi atau merubah anggur dan roti menjadi darah dan daging yang asli dari Yahuswa. Kalvari adalah jawaban ilahi atas dosa. Peristiwa ini menunjukkan kasih tak terhingga Bapa dengan menunjukkan tingkat pengorbanan diri sendiri yang ingin dilakukannya demi menyelamatkan para pendosa. Bapa mengambil resiko paling besar. Dan lagi, semua hal ini, kasih Bapa yang tak terhingga, sifat tak mementingkan diri sendirinya, keinginannya, menyelamatkan umat manusia sebesar apapun resikonya. Semua hal itu hilang dengan penerimaan doktrin Trinitas. Iya, saya mengerti. Dengan Allah Bapa yang memainkan peran sebagai Tuhan pemarah yang harus ditenangkan, Allah Anak mendapatkan semua perhatian, kasih, dan rasa syukur. Dan hubungan sejati antara Bapa dan anaknya menjadi kabur. Dan dengan kasih Bapa yang dikaburkan, pengorbanannya yang besar dibuat tidak berdampak. Nah, dalam artian yang sangat nyata. Wow, itu luar biasa, Doni ya? Iya, ketuhanan Tritunggal menghadirkan entitas ketiga yang dianggap setara dengan Bapa dan Anak. Nah, entitas ketiga ini merujuk kepada Allah Roh Kudus, yang dilihat berbeda dari Allah Bapa dan Allah Anak,
tapi masih dipandang satu dengan mereka. Hal itu tidak masuk akal. Tapi hal itu diterima sebagai misteri yang sederhananya tidak dapat dipahami pikiran manusia. Tidak sampai di situ saja, Doni. Tapi ajaran ini berlawanan dengan kitab suci. Kitab Yesaya pasal 44 mengatakan, "Beginilah perkataan Yahwa, Aku yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Eloah selain daripadaku. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Eloah selain daripadaku? Tidak ada Eloah yang lain. Tidak ada ku kenal." Itu adalah penjelasan yang sangat jelas, dan di pasal berikutnya, Yesaya mengulangi itu. Oke, Mario tolong bacakan untuk kita kitab Yesaya pasal 45 ayat 5-6. "Akulah Yahwa dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Eloah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Yahwa dan tidak ada yang lain." Perjanjian baru sejalan dengan perjanjian lama. Tolong bacakan kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 4-6. "Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Tuhan lain daripada Yahwa yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Theos atau Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Theos atau Allah, dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yahusua, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Sekali lagi, itu adalah pernyataan yang sudah sangat jelas. Dan saya ingin menambahkan di sini, Doni, singkat saja. Jika Anda melewatkan program kami sebelumnya yang sudah membahas tentang Trinitas, terdapat ayat di kitab 1 Yohanes yang nampak seolah-olah mengajarkan Trinitas, yaitu kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8, dan di sana dikatakan, "Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu." Hal yang Anda perlu pahami adalah ayat ini ditambah di kemudian hari, jauh di kemudian hari. Faktanya, 2 ayat ini tidak dapat ditemukan di manuskrip Yunani yang ditulis sebelum abad ke-11, 1000 tahun setelah masa Yahusua. Tidak ada di dalam kitab suci yang menjelaskan Roh Kudus sebagai sesuatu yang lain dari apa yang dikatakannya sebagai nafas Yahwa yang mengandung kekuatan ilahi untuk memenuhi kehendak-Nya. Hanya itu. Dengan Trinitas, setan telah membuat nafas Yah menjadi Tuhan yang disembah, sebuah entitas ketiga dalam ketuhanan Tritunggal yang mistis. Oke, Mario perhatikan juga bagaimana penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang percaya dialihkan dari Bapa ke Sang Anak, ketika seluruh tujuan lahirnya Sang Anak adalah untuk mengungkapkan pribadi Bapa. Ketika kasih yang besar dari Bapa disembunyikan, Dia menjadi jauh, dingin, marah, entitas yang maha kuat yang harus ditenangkan. Hal ini dalam kesempatannya menciptakan kebutuhan akan perantara untuk mendekati Bapa. Perantara pertama tentu saja adalah Allah Anak. Betul sekali. Saya pernah di suatu hari terkejut menyadari betapa besar perhatian kita sebagai orang Kristen yang tertuju ke Anak. Lagu-lagu penyembahan penuh dengan lagu-lagu tentang Yesus. Kita menyanyikan tentang kelahirannya, hidupnya, kematiannya. Kita menyanyikan dan menyampaikan khotbah tentang kasih Anak dan benar-benar mengabaikan Bapa yang kasihnya telah diungkapkan oleh Sang Anak. Bahkan ada lagu penyembahan tentang Roh Kudus, tapi sangat jarang tentang Bapa dan kasihnya, kebaikannya, dan pengampunannya. Beberapa lagu yang ada hampir bercerita secara eksklusif tentang kekuatannya, keagungannya, dan kekuasaannya. Posisinya yang jauh dari umat manusia. Ya. Dan seiring berjalannya waktu, setan membawa lebih banyak perantara. Katolik menganggap Maria sebagai wakil perantara dari Allah Anak. Saya tahu, Doni. Tidakkah itu mengejutkan? Mereka bahkan melangkah terlalu jauh dengan memberikannya gelar yang menghina, yaitu wakil penebus. Dan karena satu perantara manusia tidak cukup, maka diperkenalkanlah semakin banyak orang suci atau santo. Ada orang suci untuk ibu-ibu, orang suci untuk para pengelana, dan orang suci untuk para pelajar. Ada juga orang suci untuk setiap hari dalam setahun. Itu menciptakan banyak pengalihan yang kesemuanya mengalihkan dari Bapa. Paus dan para pastornya bahkan dikatakan memiliki kemampuan untuk mengampuni dosa. Dan sementara itu sifat asli Bapa belas kasih-Nya terkubur jauh di dalam orang lain yang nampak lebih pengasih dan lebih menarik di mata manusia. Itu sungguh kejam, Doni. Sederhana saja, rasa syukur membangkitkan kasih di dalam hati. Jika Anda mengenali kasih dan kepedulian Bapa kepada Anda akan merasa bersyukur.
Sebagai balasannya, hal ini akan mengilhami iman dan lebih banyak kasih di hati Anda. Ini adalah siklus penyembuhan yang indah. Tapi doktrin Trinitas merusak siklus ini dan mengalihkan perhatian, kasih, dan bahkan penyembahan dari Bapa. Monoteisme sejati mengembalikan penyembahan kepada Yahwa sebagai pencipta dan asal muasal dari segala sesuatu. Ajaran ini memandang Sang Anak Tunggalnya sebagai penebus, tapi juga mengembalikan penyembahan dan kekaguman kepada Bapa. Yahusua sendiri menyuruh agar semua penyembahan ditujukan kepada Bapa. Kapan Yahusua melakukannya, Doni? Tepat setelah kebangkitannya. Ingat ketika dia muncul di hadapan Maria Magdalena? Nah, Maria sangat bahagia. Dia mendekat kepadanya. Tapi apa Anda ingat apa yang dikatakan Yahusua kepadanya? Saat pertama kali dia muncul di hadapan Maria Magdalena tidak lama setelah dibangkitkan, Maria tentu saja ingin memegangnya dengan erat karena bahagia. Yahusua dengan lembut menghentikannya, sembari menjelaskan, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Elohku dan Elohmu." Oh iya, dia mengatakan jangan memegangku atau jangan menyentuhku karena aku belum pergi ke Bapa. Ya, benar Mario. Kemudian dia memberikan pesan kepada Maria untuk murid-muridnya. Nah, bisakah Anda membaca pesannya untuk mereka? Terdapat di kitab Yohanes pasal 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Elohku dan Elohmu. Ya, setiap penyembahan terhadap siapapun ataupun selain kepada Bapa adalah penyembahan berhala. Trinitas menyembunyikan kasih Bapa, dan siapa saja yang berpegang teguh pada doktrin Trinitas ini tanpa sadar telah mendukung usaha setan untuk menyembunyikan kasih Bapa. Sebelum Kalvari, kebohongan setan telah menyalah-tafsirkan sifat Yahwa. Setelah Kalvari, doktrin Trinitas juga melakukan hal yang sama. Benar. Baik para pendengar, kami akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sebuah pemahaman yang mengejutkan telah mulai bermunculan di internet dan banyak orang yang menertawakannya. Ini adalah gagasan bahwa bentuk bumi itu tidak bulat, tetapi adalah merupakan sebuah planet tertutup yang permukaannya datar. Untuk mempelajari topik ini sendiri dan untuk mempelajari peran mengejutkan yang dimainkan Serikat Yesuit dalam penyebaran gagasan-gagasan keliru tentang bentuk bumi, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Kami memiliki sejumlah artikel tentang topik yang tidak biasa ini. Pantaulah terus karena pembahasan mengenai hal ini akan terus ada. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik, para pendengar,
Sekarang waktunya untuk kotak surat harian WLC, di mana kami akan menjawab surat yang dikirim para pendengar dari seluruh dunia. Iya, pertanyaan apa yang Anda punya hari ini, Mario? Kita punya beberapa pertanyaan yang saya juga ingin dengarkan jawabannya. Yang pertama dari Cynthia dan Peter de Vries di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka menulis, setelah melakukan pembelajaran yang seksama sambil berdoa, kami akhirnya menerima kebenaran dari Sabat Sang Pencipta dan bersiap mengikuti Yahwa apapun resikonya. Kami telah belajar banyak hal beberapa tahun terakhir dan kami bertanya-tanya perlukah kami dibaptis ulang? Bagaimana pendapat WLC tentang pembaptisan ulang? Ya, saya suka pertanyaan ini. Ini menunjukkan keinginan dari lubuk hati untuk menyenangkan Yahwa. Dan salah satu masalah yang dihadapi banyak orang, karena seiring kita belajar kebenaran baru, wajar saja jika ingin mengukuhkan kembali diri kita kepada Bapa dengan cara yang sama sekali baru dan lebih dalam. Jadi bagaimana pendapat Anda? Apakah perlu untuk dibaptis ulang? Baik, saya tidak yakin saya suka mengistilahkannya demikian. Apakah perlu untuk dibaptis ulang? Itu terkesan seperti hukum. Pembaptisan adalah hak istimewa. Meskipun demikian, adakah keadaan di mana dibaptis ulang itu diinginkan? Ya, terkadang ada, Mario. Baiklah Doni, cukup adil. Jadi adakah kriteria tertentu yang dapat menunjukkan pada seseorang apakah dia perlu dibaptis ulang atau tidak? Ya, saya akan mengatakan ada 5 alasan kenapa pembaptisan ulang diperlukan. Alasan yang pertama adalah jika pembaptisan pertama tidak dilakukan dengan pencelupan. Karena pembaptisan dengan percikan tidak berasal dari Alkitab. Dan Sang Juru Selamat tidak dibaptis dengan cara dipercik. Ya, tepat sekali. Tidak, ya. Nah, Yahuswa dibaptis dengan pencelupan. Dan dia sebagai teladan kita dalam segala hal. Jadi kita seharusnya mengikuti teladannya. Baik, saya ingin memberikan kemungkinan di sini. Bagaimana jika orang tersebut sakit? Katakanlah dia ada di rumah sakit, atau dia terbaring di tempat tidur. Bagaimana jika tidak memungkinkan untuk pencelupan? Bagaimana solusinya? Hal yang perlu diingat adalah Yahwa tidaklah legalistik. Manusialah yang begitu, Bapa tidak. Dia membaca isi hati. Jika keinginan hati adalah untuk menghormati Yahwa dan mengikutinya, maka dia akan menerima usaha terbaik kita. Itulah mengapa darah Yahuswa melindungi kita semua. Nah Mario, contohnya, katakanlah seseorang lumpuh dan harus mendapat bantuan ventilator. Tidak ada cara baginya untuk dicelupkan. Maka bentuk simbolik pemercikan akan diterima oleh ia jika tidak ada cara lain yang memungkinkan. Orang seperti ini tidak seharusnya ditolak secara hukum untuk mendapatkan kesempatan melakukan pernyataan iman kepada Yahuswa di depan umum. Di lain sisi, jika, katakanlah seseorang yang menggunakan tongkat karena kakinya patah, cukup tunda sampai kakinya sembuh. Jika masih memungkinkan, sebaiknya ikuti contoh Sang Juru Selamat. Tapi ketika tidak ada kemungkinan lain, percayalah bahwa Bapa tahu dan mengerti. Itu benar. Kita terlalu cepat membuat aturan yang kaku, sedangkan Yahwa adalah kasih. Dia mengerti. Amin. Alasan kedua, mengapa pembaptisan ulang boleh dilakukan adalah jika pembaptisan pertama tidak dilakukan atas nama dan dengan otoritas Yahuswa. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu, Doni. Tapi itu benar. Nah, alasan lain untuk dibaptis ulang adalah jika pembaptisan pertama bukan hasil dari pertobatan sungguh-sungguh atas dosa-dosa. Saya ingin menambahkan di sini, Doni. Ya, silakan. Saya pikir alasan lain dari pembaptisan ulang adalah jika setelah dibaptis untuk pertama kali, orang itu kembali hidup dalam dosa. Saya rasa itu adalah salah satu alasan untuk dibaptis ulang. Iya, saya setuju. Alasan terakhir dari pembaptisan ulang adalah jika pembaptisan pertama dilakukan sebagai anggota dari kelompok tertentu. Pembaptisan seharusnya masuk ke dalam tubuh Eklesia Kristus. Terlalu sering, seseorang dibaptis menjadi anggota dari gereja ini atau organisasi itu. Betul. Itu adalah prinsip yang bagus untuk diikuti. Oke, kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Ini datang dari Rolando Perez di Texcoco, Meksiko. Dia mengatakan, saya telah percaya pada sifat mengikat dari hukum yang mencakup ibadat di Sabat hari ke-7. Meskipun begitu, keluarga saya menolaknya. Setelah Kalvari, kita hanya perlu beribadah di hari Minggu, hari Tuhan. Masalahnya adalah, terdapat ayat dalam kitab suci yang merujuk pada hari Tuhan. Apa yang Anda katakan pada orang yang berkata kita seharusnya beribadah di hari Tuhan? Iya, saya akan katakan bahwa saya pikir kita seharusnya beribadah di hari Tuhan. Minggu? Bukan. Dan disitulah kebingungan muncul. Katolik secara tradisional merujuk hari pertama dalam seminggu sebagai hari Tuhan. Jadi orang-orang berasumsi demikian. Tapi tidaklah begitu. Ketika Anda dengan hati-hati membandingkan ayat dengan cepat, akan menjadi jelas bahwa Sabat hari ke-7 adalah hari Tuhan yang sebenarnya. Saya pikir hal yang berkontribusi dalam menciptakan kebingungan adalah bagaimana hari pertama dalam seminggu dirujuk dalam beberapa bahasa. Anda tahu, dalam bahasa Inggris mereka menggunakan penunjukan dewa planet kuno dari hari Minggu atau hari dewa matahari.
Tapi dalam banyak bahasa, seperti bahasa Spanyol, hari pertama dalam sebuah minggu disebut hari Tuhan atau Domingo. Nah, Anda benar. Dan sebagaimana yang Rolando tunjukkan, ada satu ayat dalam kitab suci yang merujuk pada hari Tuhan, yaitu kitab Wahyu pasal 1 ayat 10, di mana Yohanes menyatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Tapi hanya tradisi dan asumsi yang membimbing pada kesimpulan istilah tersebut merujuk pada hari pertama dalam sebuah minggu. Ketika kita membiarkan kitab suci yang menafsirkan dirinya sendiri. Sebagaimana seharusnya. Ya, sangat penting untuk membiarkan kitab suci menjelaskannya sendiri. Nah, ketika kita membiarkan Alkitab menjelaskan maksud dari hari Tuhan dengan cepat menjadi jelas bahwa ayat ini sebenarnya merujuk pada hari Sabat hari ke-7. Nah, bisakah Anda membuka kitab Matius pasal 12 dan membaca ayat 8 untuk kita, Mario? Baiklah. Di sini dikatakan, karena anak adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, Yahusua adalah Tuhan dari hari apa? Hari Sabat. Iya, betul. Jadi sulit mengatakan bahwa hari lain adalah hari Tuhan. Ketika tepat di sana, dikatakan bahwa Yahusua adalah Tuhan dari hari Sabat. Iya, tidak akan masuk akal. Iya kan, Doni? Oke, masih ada lagi, Mario. Tolong baca kitab Keluaran pasal 20 ayat 8-10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Elohahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Berhenti, tepat di sana. Hari apa yang menjadi Sabat Tuhan? Hari yang ke-7, hari Sabat. Ya, di kitab suci, Yahwa dengan jelas membedakan Sabat dan hari pertama dalam sebuah minggu. Dia tidak pernah menggunakan kedua istilah tersebut untuk merujuk ke hari yang sama. Faktanya, kitab Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 7 dan kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 2, keduanya merujuk pada hari pertama dalam sebuah minggu. Pada keduanya dicatat sama seperti orang-orang Israel lakukan, yaitu mereka menomorinya. Itu adalah hari pertama dalam sebuah minggu. Orang-orang Israel tidak menamai hari-hari mereka kecuali untuk Sabat. Mereka menomorinya. Jadi ketika kitab suci berbicara soal hari pertama dalam sebuah minggu, itu selalu dirujuk sebagai hari pertama dalam sebuah minggu. Dan hari Tuhan, selama ini selalu hari Sabat. Itu jawaban yang hebat, Doni. Saya berharap kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi, tapi sepertinya tidak. Baik para pendengar, jika Anda punya pertanyaan atau komentar, silakan kirimkan pada kami. Cukup kunjungi website kami di wordslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Jika kami tidak dapat membalasnya saat siaran langsung, kami akan menjawabnya di segmen tanya jawab di website kami. Kami ingin mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di wordslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah Elohim Karov dengan janji harian Anda dari Firman Yahwa. Howard Kelly akan dikenang lama sebagai salah satu orang hebat dalam dunia kedokteran. Pada tahun 1889, dia bersama dengan rekan-rekannya menjadi dokter pendiri dari Rumah Sakit John Hopkins yang secara luas dianggap sebagai salah satu rumah sakit terbesar di dunia. Dr. Kelly dipercaya menjadi salah satu dari dokter yang pertama-tama, jika bukan yang pertama, untuk menetapkan ginekologi sebagai sebuah spesialisasi sendiri. Selain menulis buku tentang ginekologi, dia juga mengembangkan banyak teknik dan inovasi baru yang telah membantu banyak dokter dalam merawat pasien. Tang Kelly atau klem Kelly digunakan untuk menjepit pembuluh darah untuk mengontrol aliran darah. Ini tetap menjadi salah satu instrumen bedah yang paling umum dan paling dikenal dalam penggunaan reguler pada zaman sekarang. Pada suatu musim semi, Dr. Kelly melakukan tur ke Pennsylvania Utara. Ketika dia haus dan berhenti di sebuah rumah pertanian untuk meminta air minum. Seorang gadis kecil membuka pintu dan bukannya membawa air putih, dia malahan membawakannya segelas susu segar. Dokter dan gadis kecil itu berbincang sebentar sebelum dokter itu melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, kebetulan gadis itu datang kepadanya sebagai pasien yang membutuhkan pembedahan.
Dr. Kelly mengingat nama dan kebaikannya. Ketika tagihan rumah sakit dibawa ke kamarnya, di faktur tagihan tersebut tertulis kalimat, "Sudah dilunasi dengan 1 gelas susu." Nah, para pendengar, Kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itulah janjinya. Ketika jalan Anda tampak gelap dan Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ingatlah, Yahwalah yang memegang kendali. Jaring kehidupan Anda yang paling kusut sekalipun dapat diuraikan olehnya. Dengan hikmatnya yang tidak terbatas, dengan kekuatannya yang melampaui segalanya, dan dengan kasihnya yang kekal, Dia mengerjakan semua hal bersama-sama untuk kebaikan kekal Anda. Kitab Roma pasal 6 kemudian melanjutkan dengan mengatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yahwa yang ada dalam Yahusua Tuhan kita. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Para pendengar, topik hari ini benar-benar memperluas wawasan. Saya tumbuh sebagai orang yang percaya kepada ketuhanan Tritunggal dan sebagian besar orang Kristen juga demikian. Di gereja setiap minggunya, kita akan menyanyikan kidung pujian dan Anda tahu bagaimana akhirannya. Oh, tentu. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul. Tapi saya tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa doktrin Trinitas adalah rencana setan untuk mengaburkan kasih Bapa. Luar biasa. Saya tahu, kita umumnya tidak akan mencoba menebak-nebak tujuan iblis. Tapi hal ini sangat penting karena ujian terakhir adalah tentang peribadatan. Bukan hanya tentang kapan, tapi juga kepada siapa. Nah, dengan niat yang baik, penganut Trinitas tanpa sadar menyembah Tuhan yang diciptakan setan. Itu sungguh sesat. Jika Anda berhenti dan memikirkannya, doktrin itu menyembunyikan kasih Bapa dan mengalihkan jiwa darinya. Dan penyembahan yang salah ini telah diserap hampir semua golongan Kristen. Ada tekanan teman dan cemoohan yang menimpa orang-orang yang meninggalkannya. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang suka dipanggil penganut sekte. Tidak ada yang suka diejek dan dihina. Dan tidak ada kelompok terorganisir yang ingin dilabeli sekte yang tidak alkitabiah dan tidak Kristen. Itulah satu-satunya ancaman yang mempengaruhi sebagian besar kelompok yang sebelumnya anti-Trinitas untuk meninggalkan kepercayaan awal mereka dan menerima doktrin Trinitas. Itu benar. Jika reputasi sebuah gereja terancam, begitu pula perpuluhan dan persembahan mereka. Tidak ada yang ingin bergabung dengan gereja yang dianggap oleh orang lain sebagai sekte. Tapi bahaya yang sebenarnya bukan hanya pada reputasi Anda, tapi bahaya yang sebenarnya terdapat pada iman Anda. Bagaimana bisa? Baik, jika Anda percaya pada ketuhanan Tritunggal yang menyembunyikan kasih pribadi Bapa Yahwa kepada Anda, bagaimana Anda akan bertahan saat tanda binatang ditegakkan dengan ancaman kematian? Bisakah orang-orang suci yang telah mati menolong Anda? Bisakah iman pada entitas ketiga dari ketuhanan Tritunggal menyelamatkan Anda dari penyesatan atau melindungi Anda dari penampakan iblis? Bisakah teologi semacam ini menguatkan Anda untuk tetap beriman, bahkan ketika malaikat jahat memanipulasi perasaan Anda dan menanamkan keraguan serta keputusasaan?
Oke, saya mengerti Doni. Karena ketuhanan Tritunggal menyembunyikan kasih sejati Bapa. Membalas kasih adalah respons alami hati saat mengetahui betapa Anda dikasihi. Jika kasih tidak ada di hati Anda, itu karena Anda tidak mengembangkannya. Ya, tepat Mario. Kasih membangkitkan kasih. Jadi, jika seseorang tidak pernah memahami sedalam apa dia dikasihi, maka dia tidak akan pernah membalas kasih atau paling tidak dengan seadanya saja. Kita sungguh perlu untuk menghindari doktrin jahat ini karena kepercayaan ini menghancurkan jiwa. Ya, begitulah tepatnya. Ini adalah kekejian yang menghancurkan jiwa. Yahwa mengetahui bahwa hati kita yang telah dikeraskan oleh dosa hanya bisa dijangkau dengan kasih. Jadi dengan menyembunyikan kasih itu, setan telah membuatnya tidak memiliki dampak dalam artian sesungguhnya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada para pendengar sekalian, jangan berpihak pada kekuatan jahat dengan berpegang teguh pada doktrin yang merusak ini. Jangan berdiri di barisan setan dan pasukannya melalui penerimaan Anda dalam diam, melalui pemberian persembahan Anda, melalui datangnya Anda di gereja di mana kejahatan ini diajarkan. Jika gereja Anda mengajarkan kepercayaan pada doktrin Trinitas, Anda punya kewajiban kepada Bapa untuk memisahkan diri Anda dari organisasi ini. Itu benar. Kitab Amos pasal 3 bertanya, bisakah kita berjalan bersama tanpa adanya kesepakatan? Anda dapat melihat betapa berkaitannya ini dengan kepercayaan teologis. Ketika Anda menghadiri sebuah gereja yang mendukung doktrin Trinitas ini, Anda menjadi saksi bisu bahwa Anda setuju dengan kepercayaan ini. Tapi itu sangat sulit. Terkadang keluarga gereja Anda dapat lebih dekat dengan Anda daripada sanak keluarga yang punya hubungan darah dengan Anda. Iya, memang sulit. Anda tumbuh sangat dekat dengan mereka yang telah berbagi berkat rohani dengan Anda. Wajar saja jika Anda ingin berbagi apa yang telah Anda pelajari kepada mereka. Dan itu adalah hal yang bagus. Yahwa masih memiliki banyak anak yang masih tersebar di berbagai denominasi. Ucapan Anda mungkin bisa menarik yang lain pada kebenaran. Dan jangan putus asa jika saudara atau saudari rohani Anda tidak menerima cahaya kebenaran secara langsung. Ucapan Anda dapat menjadi benih yang nanti akan tumbuh dan menghasilkan buah. Iya, betul. Meskipun adalah sebuah kesalahan untuk percaya bahwa Anda akan mengganti dasar kepercayaan kelompok Anda. Dan juga sebuah kesalahan untuk berpikir bahwa Bapa memanggil Anda untuk tetap tinggal dan mengubah kepercayaan kelompok Anda dari dalam. Banyak orang beriman berhati tulus berpikir bahwa jika mereka dapat menemukan ucapan yang tepat, mereka akan mampu untuk menyadarkan pemimpin gereja mereka tentang kesalahan doktrin mereka. Iya, itu tidak akan pernah terjadi. Doktrin Trinitas itu merusak karena dampaknya pada hati. Bagikan kepercayaan baru Anda dengan yang lain. Tapi lakukanlah di luar kelompok yang berpegang teguh pada doktrin jahat ini. Jangan melecehkan Bapa Surgawi Anda yang penuh kasih dengan menyelaraskan diri Anda dengan gereja-gereja yang jatuh ini. Jangan biarkan kehadiran Anda menjadikan Anda saksi bisu yang mendukung doktrin ini. Ini adalah satu lagi area di mana surga mencurahkan kebenaran. Dan kita harus memiliki keberanian iman untuk membela kebenaran itu. Hal ini dapat menjadi sulit. Tapi inilah tempatnya apa yang harus kita lakukan. Jangan menaruh perhatian pada cibiran atau ancaman dari mereka yang tidak percaya kebenaran. Ketahuilah kasih Yahwa. Dan rasakanlah untuk diri Anda sendiri. Akan membuat Anda tetap kuat. Iya, memiliki kasih Bapa, mengetahui Anda dapat meraihnya dengan diri Anda sendiri, tanpa perantara duniawi, layak dipertaruhkan. Dengarlah para pendengar. Yahwa menguras surga untuk menyediakan keselamatan bagi setiap orang dengan menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Bisakah Anda melakukan sesuatu yang lebih rendah dari mengorbankan segalanya sebagai balasan? Pilihlah sekarang. Berdoalah hanya kepada Bapa, dalam nama Anaknya, dan dengan jasa darahnya. Kasih-Nya kepada Anda tidak akan pernah terbatas, dan Dia akan menjaga Anda aman sampai hari-hari mendatang. Kami berharap Anda mau bergabung lagi dengan kami besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda.
Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.